Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khayra khalqihi wa ridha hatta nahat qulubuhum li nahwihi wa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hadim, para ulama, para bapak, para ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Ashraf ingkang saged kula hormati lan kula mulyakaken. Monggo kita sedaya sareng-sareng maos Fatihah. Mugi-mugi barokah Fatihah lan barokah pengaosan sedaya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihati niyyah wal syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahwat mongko warso siro lisanaka ing lesan siro min samaniatin saking 8 perkara. Dikaikan joko lesan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, supados kita sedaya niki joko lesan kita dari 8 perkara. Al-awwalu tapi kan awal ibu al-ibu goro papat mongko kerso siro minhu syakir goro bisa ada lesan siro di dalam teman-teman walhajlila buyon waladu awit lan ojo mulinaki siro bisa ada lesan siro bil kidbi lawan goro hajlan kali buyon bayat muka narik lesan ing siro ilal kidbi maring goro bil jiddi dalam temenan wal kidbu tawi goro iku biku mahadil kabair saking ibu piro-piro dosa pokoknya kira-kira dosa sumpah inaka tidak apa hidalika sakoto mongko kubun adalah tukar apa adalah tukar adiliro. Ini kita membahas tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sampai mulai sampai akan bahwasanya ada 7 golongan, ada 7 anggota badan, ada 7 kelompok yang harus kita jaga, kita hati-hati, kita waspada sampai itu anggota badan kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam neraka ada 7 pintu yang khusus digunakan untuk yang yakinkan bersaged menjaga 7 anggota badannya. Nomor 7 itu menikah yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat perut, yang kelima panci, yang kelima, yang keenam tangan, dan yang ketujuh kaki. Si pertama itu meripat. Kemarin saya baru sampai ada di Allah maringi meripat. Tujuannya supados digunakan untuk mencari petunjuk
kados ngaji ini termasuk usaha-usaha untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu hak Gusti Allah yang itu boten saged meskipun diceramai suwe gak kabeh oleh hidayah. Jadi masih yang berat, sembahyang wajib, puasa Ramadan wajib. Tapi kalau tidak dapat hidayah dari Allah, maka jangan kasih berkurang sholat, berkurang puasa, berkurang zakat. Tapi dengan asal hidayah dari Allah, yang itu akan melaksanakan sebagai perintah dari Allah. Terus di Allah melihat itu tujuannya yang pertama sebatas kita mencari hidayah dari Allah. Nomor kali kita memperoleh memberi pertolongan untuk memenuhi hajat, jadi pengusaha, jadi pedagang, terus apapun untuk mencari nafkah itu membutuhkan nikmat. Nomor 3, Gusti Allah paling nikmat itu dapat melihat kita ada Gusti Allah, baik yang di bumi maupun di langit. Kita sedaya melihat bintang, bulan, matahari. Kita yakin bahwa sebagai kita ada Gusti Allah, orang langit ada kayu kabel, ada laut yang sangat membentang luas, yang tidak ada tepinya, macam-macam ikan yang diambil setiap hari, yang habis dan lain sebagainya. Ada pergantian siang dan malam, ada musim kemarau, ada musim hujan. Sedoyo itu termasuk menjadikan pelajaran bagi kita betapa kuasanya Allah, betapa agungnya Allah. Tidak ada satupun yang bisa nandingi kuasa Gusti Allah. Terus Gusti Allah paling kita berifat itu tidak merenungkan betapa kuasanya Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian para Gusti Allah itu yang pertama merifat itu sampai double tinggal tiap-tiap bukan konkretnya masih ayu ya usaha delok suwe-suwe kadung delok kadung roman menenang rokok itu nantian protes nih kalau ini loh terus bayar terus ngaji kok rokok ditinggali ternyata oleh itu aktif delok itu ini loh tulisannya jelas konsul delok itu tapi kok serojo ya serojo suwe itu serojo dari sehingga berkata sampai lima itu tambah tinggalin yang menimbulkan syahwat kalau masuk syahwat ada putih, mulus, masuk syahwat padahal sapi putih syahwat tapi ya dan terus sampai melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Nomor 3 pun sampai melihat itu ditambah dengan yang dengan pandangan yang meremehkan mentang-mentang ahli jamaah, ahli ngaji, ahli zikir, ahli sholawat, doa uang meremehno betul asa kalau sudah lagi latah tapi menggunakan walaupun bisa imajia. Jangan sekali-kali kamu meremehkan orang lain, karena setiap manusia pasti punya kelebihan. Nusol itu pasti ada kelebihan, kelebihan pinterik, kelebihan sugih, kelebihan akhlaki dan lain sebagainya. Sedoyo nusol itu ada kelebihan. Jika ada cerita, ada Mbak Yai Habib Pasuruan yang terkenal wali itu nanti datangnya sebuah desa. Nah desa itu ada yang gendeng, orang gendeng pasar, orang gendeng pasar. Mbak Habib ini saja terkait yang turun di luar, salah pun dan mau kalau jenenge katakanlah jenenge si A, salah pun dan mau kalau. Oh, aku kaget loh, Mbak Habib tidak kelas wali, nah kok salah kan lu gendeng. Si air benar-benar langsung diwau dan dia menyampaikan sampai rasa salah berubah Yai Habib kaget. Apa kaget? Wajar itu
ketahuan jadi wali. Kerja itu pura-pura gandeng, terus wali itu Gusti Allah. Di pandangan manusia biasa seperti orang gandeng, tapi aslinya dia itu sangat dekat cuma dengan Gusti Allah. Tidak Gusti Allah, kekasihnya Gusti Allah. Cuma pura-pura gandeng. Ketika orang kata-kata asal salam bertiba dari Hamid langsung jadi wadah, waduh, dan ini ketahuan kalau tadi wali, aku khawatir kalau sungguh tak kabur, Gusti terus sampai jadi mawon akhirnya meninggal dunia. Khawatir tak mau, tadi itu langsung dulu. Itu tiap itu bukan mesti dia manusia seperti orang biasa, tapi kita tidak tahu di hadapan Allah dia orang istimewa. Nah terus sama dengan yang itu pun kebujuk, anggota melipis, kopiaan, jenggotan, terus dari karuan. Makanya kalau saya Mbak Yai Maimun juga itu tirakat si paling jos, itu tirakat mulia di sehat api. Masih ada sebaik, ada kosong, tapi ada di kosong, ini omong. Yang penting tadi hati. Sebetulnya kalau ada sebaik, ada kosong, ada ngaji, ada dia. Gak senang rasa-rasa, gak senang hibah. Dan terus Gusti Allah maringi meripat niku sampai kita melingari hal-hal yang menimbulkan syahwat. Nomor 3 sampai ningali yang niku meremehkan. Nomor sekawan sampai ningali yang itu gambar medeni wong dicicili padahal aslinya gak dicicili, potongan dicicili. Jadi hari yang itu selesai. Soalnya ini bahaya. Sampai hari yang sinis, cicil, gak terima, tidak tukaran. Ini masuk ada 4 hal. Nomor kali telinga, kemasan sampai akan Gusti Allah mari telinga, mati kuping itu supados kita mendengarkan firman Gusti Allah. Tiga ngono ngaji, ngono ada. Nomor kali tambah nomor akan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Nomor 3 kita berdoa tausiah mau itu hasanah dari beberapa kiai-kiai Pak Ustaz. Pun sampai telinga kita ini kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bid'ah. Nomor kali rumah akan biasa bahasa-bahasa perwak bahasa kalio serta di kuping sama di rumah sama dewangi ngalih kayak kono pengajian naik nanggu sholat asro di mana terpasang nanggu asro lain mengaji oleh bermanfaat dinikmati di akhirat dinikmati selama-lamanya Allahumma nomor sekawan sampai gak ada kuping itu tambah misalkan omongan-omongan yang kotor. Yang kelima atau sampai telinga kita itu kita gunakan hal-hal yang sifatnya adu domba, komandir keworono, kemudian itu sehingga terjadi pertengkaran adu domba. Nomor 3 Gusti Allah memberikan kita mulut atau lisan. Apa tujuan Gusti Allah memberikan mulut? Si pertama kita gunakan untuk berzikir kepada Gusti Allah. Terus Gusti Allah, fadkuruni adkurkum washkuruni wa la tadkurun. Dikatakan kata-kata berzikir Gusti Allah. Nomor kali kadang mulut kita membaca Al-Quran. Nomor 3 kita berdakwah ngajak kepada kebaikan. Nomor 4 dijak sholat, menurut sholati, ayo sholat, belum disolat. Tapi disolati, gak bisa sholat. Kalau main sholat, biar sholat. Dan terus mumpung belum disolati, ayo segera sholat. Nomor sekawan mulut kita gunakan untuk memenuhi hajat kita baik dunia maupun akhirat. Saat segi pun kita sedaya diberikan oleh Allah mulut
kita diberikan lesan ini bersampai yang pertama kita gunakan untuk berbicara dusta. Dusta itu bohong, bohong itu bujuk, bujuk itu Sanji Pak. apa dari dia hijau, dari dia isu sore tempe. Lah bujuk itu masih yang bukan asal. Guyon, bujuk bukan asal. Apa bukan asal? Tapi guyon bujuk akhirnya hati teman. Dan dia yang ahli bujuk ikut dijuluki dia ahli berdusta. Nauzubillah. Bahkan bujuk itu termasuk termasuk umul kabair, pokoknya dosa. Nah, terus wong itu ternyata intinya dosa. Wong ada wani loro, dia ada berdusta, dia ada berbicara bohong, maka nanti pasti dia akan berani melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nauzubillah. Dan terus ummahatil kabair, bohong ini masih guyon di kota Ansa. Awalnya guyon, akhirnya kok boleh kendel tenang. Dewa serenang akhirnya makin yang itu dijuluki yang ahli berdusta. Wa inna arata anta'ifa kubahal kibi min nafsika fandur ila kalimi wairika. Tiang itu dari bujuk dia, artinya dia orang bujuk ini pasti mangkel, gak seneng. Dan dia gak seneng, ya coba bujuk itu kok dibujuk ya boleh-boleh. Dan terus tiang itu ada pada orang lain. Ibaratnya itu kita semua melihat wajah kita itu gak bisa, harus menggunakan cermin. Dengan cermin itu maka kita akan tahu wajah kita. Makanya kita sudah itu kita evaluasi, kita muhasabah, kita introspeksi. Karena kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kesalahannya sendiri, tapi kesalahan orang lain yang itu bisa sekolah. Dan kawan main dulu winter, padahal dia juga banyak kesalahan. Fa'inna kana dari mengosat manusia, ikulah dari orang siro. Kok ha'ilubika ikolone celai iro jinafsika sakin awatiro balbil baikika balik sakin miyade siro famas takbah tahu bil baikika ayastagamimuhu pokok silang ikmah bayoka disabiyane siro ika sakin siro. Dan terus pulau kali panjangan itu buatan sebab kesalahannya awal jiwi, tapi sebab kesalahan yang itu. Karena itu sebaik-baik manusia itu mencari kesalahan dirinya sendiri untuk selalu diperbaiki. Dan terus pulau kali panjangan itu selalu muhasabah dalam hidup ini. Apa sih kekurangan kita ini? Mungkin tapi yang ngomong berhalus, berbosok, berusaha omong-omongan itu bosok kepada siapa saja. Mungkin kemana Gusti Allah harus berbuat baik itu yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada sama manusia. Kemana Gusti Allah mungkin selama ini dan ada mulai berangkat. Nah, berusaha aku saya ini memperbaiki diriku, gak usah ke Polio masih banyak. Seperti aku ini dan Anda langsung berangkat. Waktu sholat berusaha saya khusyuk, saya tumanina, saya antar, berusaha ya udah supaya diiring dan oleh Gusti Allah. Perbaiki. Ittaqillaha haitsuma kunta. Maka kalau kamu semua di mana saja kita berada, wadi sayyi'atal hasanah tambuhan, ikutilah, rubahlah kejelekan itu menjadi kebaikan. Dirubah dewi, diusahakan dewi, ya caranya meningkat kebaikannya.
amal ibadahnya. Supados semakin hari semakin meningkat amal kebaikannya. Karena orang yang selalu mengurus orang lain itu nggak ada selesai, nggak ada habisnya. Matur koreksi terus kok ahli main itu boten saya. Makanya Gusti Allah itu ketika menegaskan dalam Al-Quran itu mendahulukan fujur lalu takwa. Fujur Allah, takwa. Karena ngapain barel itu kapan? Ada belajar. Contoh kados berbohong, kados mencela dan lain sebagainya itu kapan? Ada belajar. Tapi berbuat baik itu perlu belajar, perlu ngaji, perlu sekolah. Supados ngapain? Ada dengan saya. Fala tabtullah orang itu siro tidak maring awak siro dalika ekonomi dan terus berwajib dengan ini boten itu lampai goro, lampai dusta baik dibujui kaya bahasana bujui kaya bahasana sehingga berwajib berhati-hati pun sampai berbicara kidip atau dusta. Asali utamika kami bindo al-mulku ikut layani bilwati dan janji. Di samping ganda mulut pun sampai dusta, senang kali pun sampai nulayani janji. Nulayani janji itu ikan janji itu bereset. Fa'iyya kamu ngerso siro anta ida ingin toh janji siro bisa dilawan sewiji-wiji wala tadiya ada orang goro di lawan janji yang baik-baik balik saya jo ayat pertanyaan toh no iksa duka kebagusan siro yang kasih balik berdosa iku bilang penggawe bila kau lawan tanpa mengucap faedin tolong tanpa kolamun melayani siro lewat maring janji faya kamu kok petiyo siro atau faedin tolong melayani siro illa biazze alikono atas Allah luwak utawa luwak dan terus sakit gak usah janji langsung dilakon gak usah itu mencari makan, gak usah naik ya mana kecuali kalau enten undur atau terurok saya udah tidak makan udah terus terus boleh janji dari si udah ya apa ingin tidak waktu bakso si udah pakai air ayo masuk ayo anjing sama tapi karena ada terurok maka boleh baca pemikiran bisa dan terus di wau nomor kali pun sampai dasar sehingga ingkar terhadap janji dan langsung saja kita lakukan kecuali dari wau yang terundur darurat baru kita boleh berjanji atau dikualikan ya ada sedang wa'inna dalika monggo gunung surah iku min amaratin rifati saking kendali munafik hari Allah mengenai ingat janji berarti yang itu betul-betul bolong yang munafik lah munafik ini kalau Gusti Allah fitnahil asfali minanar besok akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam tahun bidayit dan terus ketika yang si pegawai ingkar janji itu berarti tergolong yang si munafik bila kau berbicara lain di bibir lain di hati lain saya bicara sesuai
Tapi jangan ada dusta di antara kita. Harus saling percaya. Lalu sekali Nabi itu, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah sumber Nabi bahwa munafikun wa insoma wa sholat. Iku mah wa tidak ada sakarane cerita uang kada pamoko borong sapa uang wa ida wa ada sakarane janji sapa uang akhlak moko suloyo sapa uang wa ida tumina sakarane dipercaya uang ora moko citra sapa uang. Terus kanjeng Nabi tondo-tondone wong munafik iku ana telu. Nopo tiga niku? Yang pertama, tidak ada sakada. Kalau berbicara selalu berbohong, berdusta. Nomor kali ciri-cirinya orang munafik, wahida wa ada apa-apa. Kalau dia tinggal janji, selalu mengingkari, suloyo, gak tepat janji. Nomor tiga, ciri-ciri di wong munafik, wa idza tumina orang perkara yang dipercaya yang dikuau citro berkhianat. Kados kula panjenengan kudu hati-hati. Dikai Gusti Allah kesehatan, dikai Gusti Allah kenikmatan berupa mawon. Pun sampai kita ini ikat terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kalau ada panjenengan ini diparingi oleh Allah kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan boleh digunakan untuk melakukan perintah Gusti Allah. Berarti perkara munafik, ikat janji, mau syahadat, mau Islam, di panoko, karena melakukan perintah Gusti Allah. Itu juga termasuk munafik. Makanya butuh hati. Terus kalau kalian panjenengan diparingi oleh Allah lesan, pun sampai ikat janji, pun sampai munafik, pun sampai bujukan, pun sampai berkhianat. Karena semua itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan tentunya Gusti Allah tidak munafikin dan kil asfari benar besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah bin. Wa tafsir qabari wa ma'al hibah. Dan terus hibah niku nopo? Hibah niku atat qura insanan bima yakrahu lau sami'ahu. Hibah niku menceritakan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seseorang dan yang dimohon senang apabila mendengarkannya. Atat kuraya nyebut siro insan yang manusia bima kelawan barang yang orang kaki sengit manusia ikuwak lausa bi'aulah menurut uwak barang. Jadi hibah itu menceritakan sesuatu yang apabila yang dibawa senang mendengar yang kita bicarakan, meskipun itu nyata. Contoh dia selain itu pacaran, kita bahas itu kalau sudah pacaran, yang dibawa pasti nggak senang. Tidak pacaran, padahal dia senang pacaran. Ini namanya hibah. Mutabun rasani dalimun terlanjur wa ikut tasawikon wa iya ka'awakifatul qura al-qura'ina wa wa'atum himal masuda bidwali taslihin fatakul sallallahu wa wasafi wa hubani bajawari manasallahu anjusni hadap wa iya baina hada jama baina habisani. Termasuk ada dua kejelekan tiang sing memamerkan suaranya. Tasfiyatun nafsi. Yang pertama, yang memamerkan
suaranya sholawatan, kiroat, atau menyanyi, yang tujuannya ingin menampakkan indahnya suaranya. Sino berkali ibeliko tiang sing merasa sok suci, sok api. Makanya dari tinggal tiang itu harus merasa kita ini lebih banyak dosa daripada orang di pagi sore malam itu. Kita itu merendah, merasa paling banyak dosa, merasa ahli ibadah. Tapi tiang itu kita kabulkan. Artinya kita itu harus merendahkan diri, gak boleh sombong. Bisa boleh wasolati walakin ingkana maksuduka biqaulika asahallah addu'a fadulu bisirri wa idamta bisababihi fa'alamatuhu innaka la turidu masihatahu wa idharu alaihi wa firrofi wa yamina jasirah ajal ghibah qawluhu ta'ala wa la yahtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum wa yakula lahmasi baitam fakarituh. Gusti Allah menegaskan dalam Al-Quran wala yahtab ba'dukum ba'dah, jangan sampai di antara kamu yang membahas ataupun hibah atau mengerasani. Jangan sampai ada di antara kamu itu hibah kepada yang lainnya. Wala yahtab ba'dukum ba'dah, tiang yang kerasani, tiang yang hibah, tiang yang membahas kejelekan orang lain itu ibaratnya ayuhibbu ahadukum ayakulah ma'rifah baiklah pakari tubuh wamatin bakas dari wong itu ibaratnya memakan daging bagainya saudaranya sendiri. Dan terus tiang rasa-rasa, tiang bahas elewo itu ibaratnya kalau karo memakan daging bagainya saudaranya sendiri. Maka itu tentulah sangat menjijikan, pasti boleh kolong. Dan terus orang yang ahli rasa-rasa itu kalau karo memakan bagainya saudaranya sendiri. Makanya di ayat ini kalau kalian baca dengan keterangan yang bersampai kapan-kapan rasanya fakal sabah Allah biadillah bil maitan. Gusti Allah menyamakan wong sing ahli rasa-rasa itu kalau karo makan daging bagainya saudaranya sendiri. Fakasdawaka tahtariza minha. Belum ada pandangan tentang betul-betul hati-hati berusaha mencegah sampai kapan-kapan terasa diu. Lau nampak kata wa atasunu fi nafsika al-fika ilmu tamil awbatinun. Lebih baik daripada rasa diwok, lebih baik muhasabah dari keadaannya awal Jawa gerapakan tidak kondisi. Kita semua berusaha muhasabah, berusaha untuk introspeksi, evaluasi untuk selalu diperbaiki. Wahal Allah kami siro hatta ukolibut wakang lakoni maksiat dan maksiat siro kali siri au jahran atau terang-terangan. Faidah dari kami sikap alam anna azabu aditana suri apa nasabtahu ilahi kasika wa rohuhu kaulika wa kama tutrihau at-taftariha wa tudkara uyuhuka wa wa'idha. Terus berwani pada dengan berusaha untuk selalu memperbaiki diri sampai selesai bakas keadaan itu karena hibah itu termasuk dosa besar. Nauzubillah wallahu a'lam bishawab. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala mungkin bermanfaat masalah ini tidak alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa halabidana wa
وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Berkata kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.